Kali ini saya mau bagi tips ya teman-teman untuk proses pemanjangan akar. Jadi kan biasanya kan kalau kita beli kecambah kan, ini PPKS Dampi ya teman-teman ya, ini PPKS Dampi. Jadi biasanya kalau kita beli itu kadang kan ada kecambahnya masih pendek nih kayak gini nih. Ini udah panjang nih, ini saya panjangin. Nah kan ada yang kayak gini nih, misalnya contoh. Nah ini pendek sama ini pendek. Nah nih kan ada yang kayak gini pendek, ya kan? Ada juga yang kayak gini pendek nih. Nah itu kalau teman-teman langsung tanam ke polybed, biasanya GT-nya agak lumayan banyak, apalagi yang kayak gini nih. Nah apalagi yang kayak gini nih GT-nya biasanya banyak. Nah jadi cara enaknya itu sebenarnya teman-teman cukup cukup dipanjangin dulu akarnya biar dia sepanjang ini tuh akar-akar serabut putih-putihnya aja udah keluar saya buat tuh, ya kan. Nah dan saya lihat di YouTube maupun di Facebook belum ada sih metode yang kayak saya sharing kali ini ya. Saya udah coba cari sih, sebenarnya memang nggak ada. Rata-rata mereka pakai media tanah dan media kayu untuk pemanjangan akarnya. Nah kalau saya teman-teman nggak pakai serbu kayu, nggak pakai tanah, dan nggak perlu disiram ya. Jadi caranya simpel aja teman-teman. Ini videonya kita buat singkat padat jelas aja ya. Ini kalau saya keluarin semuanya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau akar serabutnya udah hidup, ini saya udah bisa ngomong 90% dia udah kalau ditanam tuh udah hidup tuh. Yang penting tuh akar ini nih. Nah nih akar serabut ini ya sebenarnya tuh, ya kan. Nah ini berapa hari ya, 4 hari apa 5 hari nih saya lupa. Tadi awalnya segini nih, pendek-pendek, awalnya pendek-pendek kayak gini. Dan kebetulan polybednya belum siap dimasukin ke tanah, tanahnya belum siap dimasukin ke polybed, jadi ya udah saya panjangin dulu. Nah caranya gampang teman-teman, simpel aja. Teman-teman beli aja plastik 2 kilo yang kayak gini, plastik batu es, saya ngomong plastik batu es 2 kilo kayak gini ya. Udah itu teman-teman masukin aja. Pertama teman-teman masukin kecambah itu ke dalam air, ke dalam baskom ya, misalnya kayak tempat baskom lah. Nah masukin kecambahnya ke sana, terus udah itu kan basah tuh, dia basah. Nah habis basah itu teman-teman buang airnya. Nah udah buang airnya, teman-teman sambil hitung masukin ke polybed ini. Saya biasanya kayak gitu, sambil saya hitung berapa ada double-nya saya pisah, single-nya saya masukin sini. Contoh kayak gini, ini kan ada tulisan S nih, nggak kelihatan ya tuh, S. Nah ini saya lupa tulisnya, tapi di catatan HP saya ada S berapa, ada saya. Nah ini isinya 100 teman-teman, ini saya buat 100 biar nggak penuh banget. Nah sudah bisa teman-teman pisah dan teman-teman masukin ke sini ya. Terus teman-teman aja tiup aja dikit. Ini saya kasih contoh yang bentar ya, saya taruh dulu, tiup aja dikit. Bentar ya, saya ambil yang ya, tunggu. Nah di teman-teman tiup aja kayak biar ada gelembung gitu kayak gini nih. Nah ini yang double ya teman-teman, ini yang double. Nah ini doublenya kemarin dapat 28. Nah kayak gini, buat aja kayak gini tuh, udah. Habis itu teman-teman masukin ke habis itu teman-teman ikat tuh kayak gini, ikat biar udara nggak keluar. Pastikannya gini aja, tekan tuh, kalau dia nggak keluar ya udah berarti aman. Nah udah itu teman-teman cukup taruh, tapi dibuat gini ya, jangan diberdiriin kayak gini, jangan kayak gini, harusnya kayak gini. Nah tapi kan ini gembung kan, nah ini harus kayak gini, ini gembung kayak gini lah. Ini kan isi dikit nih, double, kayak gini lah. Nah habis itu
Udah teman-teman cukup taruh di tempat yang lembab, taruh di tempat yang lembab. Bisa di dekat bak mandi, bisa di dekat sumur, bisa, tapi jangan terkena matahari ya. Jangan terkena sinar matahari langsung. Jangan terkena sinar matahari langsung ya. Cukup taruh di tempat lembab, udah. Terus kalau pagi-pagi kan dingin tuh, misalnya air sumur dingin. Udah teman-teman cukup anu aja. Ini nggak perlu disiram sebenarnya, cuman kan biar dia ada lembab di dalamnya ini cukup teman-teman tuh. Air kan sebenarnya dingin itu kan menyerap ya. Jadi kalau contoh kita beli air minum ya yang habis dari kulkas, itu kan dinginnya kan di dalam kan, tapi kan di luarnya itu kan basah. Nah kayak gitu, cukup anu aja, basahin aja ini pakai, entah itu pakai timba, entah pakai apa, gayung, atau pakai selang shower atau pipa atau apa, pokoknya kalau airnya dingin kan siram, maksudnya basahnya ini nggak usah dibuka, langsung gini aja siram terus gitu, udah biarin aja, nanti dia embunnya masuk ke dalam. Nih contohnya, lihat ya, nih tangan saya nih, ini kering di luar tapi di dalam ada embunnya, teman-teman lihat dulu deh. Nah itu embunnya di dalam tuh bukan di luar tuh nih ya. Nah ini kita contoh yang ini ya, yang kecil ini ya, tuh kamu kan embunnya di dalam, udah aja taruh. Nah ini cara ini bisa berguna untuk kalau seandainya teman-teman belum sempat untuk menyemai dan ada kepentingan atau hal sebagai macam, dan atau misalnya dalam kasus kecambahnya masih sependek kayak ini. Nah pendek kayak gini ya bisa cepat nih, contohnya udah jadi itu, teman-teman lihat sendirilah, akar-akar putihnya udah keluar semua, lihat nggak lihat, nah tuh, dan nggak tuh akar putihnya udah kelihatan semua tuh. Nah cara ini saya belum ada nemu di Facebook, tapi cara ini saya sudah tahu sih dari tahun 2018 ya, 2019 kan COVID ya. Saya udah tahu gitu. Nah cuman ternyata saya baru ngeh dan baru sadar di YouTube gak ada yang buat kayak gini. Nah cukup kayak gini aja, udah taruh. Nah tapi cara kayak gini teman-teman jangan terlalu lama juga. Seminggu kalau udah rasa cukup, contoh udah kayak gini, udah keluar kayak gini nih, nah, udah oke nih. Nah ini kalau teman-teman semua udah positif hidup dah, ini saya bisa ngomong dulu kalau ini udah positif hidup. Nah cara ini jangan terlalu lama ya, cukup sewajarnya saja, diperhatikan aja. Rasa-rasa sudah cukup ya udah ya, kalau ini kan udah siap nih, nah, tinggal saya anu aja nanti. Oke. Nah cukup segitu aja nih tips dan trik untuk kecambah kelapa sawit ya yang baru datang gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.